Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Di sini saya akan berbagi edukasi mengenai ilmu maupun tata cara riset di bidang hukum yang nanti bisa bermanfaat kiranya untuk teman-teman sekalian, terutama mahasiswa Fakultas Hukum yang akan merencanakan melakukan penulisan atau proyek riset khususnya untuk kepentingan tugas akhir. Baik, teman-teman sekalian, untuk tugas akhir atau proyek penelitian yang harus teman-teman lakukan ketika nanti menyelesaikan studi di ilmu hukum, ada beberapa jenis ya sebetulnya yang bisa dipilih sebagai sebuah karya tulis ilmiah hukum sebagai persyaratan untuk lulus kuliah di prodi ilmu hukum. Di antara lain di sini yang pertama adalah memorandum hukum atau legal memorandum. Nah, legal memorandum ini salah satu pilihan karya tulis yang bisa teman-teman lakukan ketika hendak menyusun tugas akhir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan legal memorandum? Jadi, legal memorandum ini merupakan penulisan hukum yang bersifat pendapat hukum atau advisory. Jadi, ini sebetulnya seperti yang dilakukan oleh lawyer atau advokat atau konsultan hukum ketika akan memberikan advice hukum kepada klien. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk belajar mengenai legal memorandum ini sejak kuliah ya. Terlebih nanti bisa digunakan sebagai proyek penulisan tugas akhir. Nah, legal memorandum ini memuat kajian kasus hukum di luar putusan pengadilan. Jadi, case hukumnya itu belum diproses atau belum diputus oleh pengadilan ya, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, dan lingkungan-lingkungan peradilannya lain, termasuk Mahkamah Konstitusi. Jadi, teman-teman akan melakukan kajian hukum terhadap kasus yang belum pernah diputus atau belum pernah diproses oleh pengadilan. Nah, bagian-bagian pokoknya dari legal memorandum itu antara lain teman akan mengulas mengenai kasus posisi, perumusan masalah hukum, kemudian jawaban dengan dugaan sementara atau hipotesis, penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, analisis fakta-fakta hukum terhadap sumber hukum, dan yang terakhir pendapat hukum sebagai kesimpulan akhir. Apa yang kemudian penyusun atau penulis rekomendasikan di dalam kasus itu untuk bisa diberikan kepada adresatnya, entah kliennya, entah pihak-pihak yang memang memiliki keterkaitan dengan isu atau kasus hukum tersebut. Nah, legal memorandum ini bisa dipilih untuk sebagai apa model atau proyek penelitian tugas akhir dengan skema yang seperti tadi saya sampaikan. Cukup sederhana untuk legal memorandum, tidak seperti skripsi yang mempersyaratkan adanya studi literatur kepustakaan, kemudian tinjauan kepustakaan terhadap riset-riset sebelumnya, sedangkan legal memorandum ini fokus pada satu case atau kasus hukum yang memang belum diputus oleh pengadilan. Sebisa mungkin case-nya adalah case yang memang real ya atau fakta yang terjadi dan itu bisa diangkat sebagai permasalahan hukum yang diteliti dalam sebuah legal memorandum. Yang kedua, itu studi kasus hukum atau legal case study. Nah, legal case study ini sebetulnya juga mirip dengan legal memorandum, tetapi bedanya untuk studi kasus hukum itu dilakukan terhadap kasus yang sudah pernah diputus oleh pengadilan. Bahasa lainnya yang mungkin sering kali kita dengar adalah eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, studi kasus hukum ini juga bagian dari karya tulis ilmiah yang disusun untuk memberikan tanggapan terhadap suatu putusan pengadilan atas suatu kasus hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi, syarat dapat dilakukannya studi kasus hukum, kasus itu sudah diputus inkrah oleh lembaga peradilan. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi tentu itu sudah final dan mengikat. Tapi kalau kasus-kasus di bawah peradilan Mahkamah Agung, tentu kita harus pastikan bahwa putusan tersebut sudah inkrah, tidak ada upaya hukum
berikutnya. Misalnya itu baru diputus di level pengadilan negeri, ya kita pastikan bahwa itu sudah inkrah. Jangan-jangan masih ada upaya hukum di level pengadilan tinggi atau tingkat banding, atau mungkin tingkat kasasi, atau mungkin juga eh, apa ini masih ada upaya-upaya yang lain yang belum diselesaikan atau belum diputus secara inkrah. Nah, untuk studi kasus hukum ini substansi pokoknya ada beberapa hal. Pertama, kita akan sama tetap harus mengulas kasus posisinya, tetapi pada intinya substansi yang harus termuat di dalam studi kasus hukum itu antara lain kesesuaian putusan dengan hukum positif. Jadi yang akan kita analisis adalah apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif. Misal yang kita lakukan studi adalah putusan tentang peradilan pidana yang sudah inkrah. Nah, kita cek kesesuaian dari putusan tersebut terhadap hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana misalnya, atau kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP atau KUHAP ya. Kita cek prosesnya, kemudian substansi perkaranya itu sudah sesuai belum dengan hukum positif. Termasuk nanti teman-teman akan mengkaji penerapan ilmu pengetahuan yang digali selama persidangan dalam penegakan hukum. Misalnya dalam proses penegakan atau proses peradilan itu, hakim menggali ilmu pengetahuan apa yang mereka terapkan. Nah, misalnya di situ ada referensi-referensi hukum tertentu yang digunakan oleh hakim, termasuk misalnya kehadiran ahli untuk menjelaskan kasus hukum tersebut, bagaimana itu diterapkan atau digunakan. Nah, kita bisa expose di kajian yang kita gunakan. Kemudian analisis terhadap proses pembuktian. Nah, kita juga akan menganalisis bagaimana hakim membuktikan kasus, memeriksa maksudnya, kalau yang membuktikan untuk kasus pidana tentu jaksa ya, bagaimana jaksa membuktikan dan bagaimana hakim memeriksa bukti-bukti yang ada di dalam persidangan. Nah, itu kita analisis sebagai seorang eksaminator. Nah, itu tiga substansi yang kita telah. Tetapi untuk sistematikanya tetap harus diuraikan kasus posisinya, perumusan masalahnya, kemudian analisisnya, dan kesimpulannya dari apa yang sudah kita tulis. Dan yang terakhir itu skripsi hukum. Nah, ini yang populer dan seringkali digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum ketika akan menulis tugas akhir, seringkali menulis dalam bentuk skripsi hukum. Kadang-kala ada yang berbicara skripsi hukum ini rumit tapi diminati. Ya, karena mungkin lebih populer dan lebih mudah untuk dikerjakan karena panduan dan popularitasnya tadi lebih banyak contoh-contohnya juga karena jarang mungkin yang menulis legal memorandum maupun legal case study, tapi yang menulis skripsi hukum lebih banyak. Nah, tetapi skripsi hukum ini untuk tata paugerannya ibaratnya ya, teknisnya itu lebih kompleks dan menurut saya lebih ketat dan baku ya. Karena apa? Skripsi hukum itu pada dasarnya merupakan laporan dari hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang hukum. Jadi skripsi hukum itu sebetulnya teman-teman sebelum membuat skrip, nah skrip ini kan tulisan ya, itu teman-teman lakukan penelitian dulu. Nah, kadang-kala teman-teman ini kebalik, pengen menulis dulu padahal belum melakukan penelitian. Nah, makanya repot, bingung apa yang akan ditulis. Karena pada dasarnya skripsi hukum itu laporan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang hukum. Jadi riset dulu, kemudian baru ditulis. Nah, tapi kadang-kala teman-teman juga ada yang secara paralel bekerjanya. Jadi riset sembari menulis laporannya, tiap bab dan seterusnya. Tapi itu nggak masalah kalau bisa paralel. Tapi yang menjadi problem adalah belum riset tapi ingin menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk skripsi hukum ini harus didukung dengan penelitian kepustakaan, penelitian dokumen. Kalau dalam hukum ya data sekunder, boleh ditunjang dengan data primer apabila teman-teman menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kalau menggunakan penelitian hukum normatif, maka ya cukup menggunakan data sekunder. Kalau penelitiannya empiris, maka ditunjang dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Nah, untuk hal ini nanti bisa kita bahas lagi ya, soal masalah hukum, soal metode penelitian ini dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, dari berbagai hal tersebut, itu kita lakukan kajian atau analisis terhadap permasalahan hukum dan pemecahannya menggunakan kaidah-kaidah hukum. Lah, kaidah hukum itu bisa bisa dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori-teori hukum yang relevan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah.
Nah, biasanya kalau skripsi hukum ini pemecahan masalah bersifat konseptual dan rekomendatif, tidak langsung pada satu langkah-langkah hukum tertentu yang harus ditempuh. Beda dengan legal memorandum yang biasanya di rekomendasinya itu kita saran-sarankan pada upaya-upaya hukum atau langkah-langkah yang harus diambil oleh klien. Sedangkan kalau skripsi hukum biasanya kita itu rekomendasi atau pemecahan masalahnya bersifat konseptual. Itu skripsi hukum. Nah, mungkin bisa saya share yang lebih detail. Untuk skripsi hukum ini tadi sudah saya sampaikan merupakan laporan dari hasil penelitian ya. Nah, fokus utama dari skripsi hukum itu menerapkan pengetahuan atau ilmu hukum berupa konsep-konsep hukum yang diajarkan di kelas selama teman-teman mengikuti perkuliahan, yaitu berupa asas, norma, peraturan, sistem hukum, dan teori-teori yang relevan yang teman-teman sudah kuasai ke dalam konteks masalah hukum. Jadi teman-teman ini intinya ditugaskan untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan tadi itu dalam masalah hukum yang diteliti. Nah, nanti kalau dalam hukum itu akan ditemukan gap antara dasolon dengan desain atau apa yang seharusnya dengan yang kenyataannya. Jadi ketika terjadi gap yang seharusnya idealnya itu normatifnya begini, asasnya begini, tapi kemudian real atau kenyataan masalahnya begini, maka itu akan bisa dilakukan kajian. Misal untuk contoh sederhananya, idealnya penerapan hukum itu harus adil atau harus berkepastian. Tapi dalam prakteknya terjadi kasus tidak ada kepastian hukum dan tidak ada keadilan. Nah, ini kan gap. Nah, itu dulu bisa teman-teman analisis eh, terhadap gap itu dalam kasus-kasus yang lebih spesifik dan konkret. Nah, skripsi hukum ini utamanya adalah spesifik. Jadi, teman-teman kalau bisa melakukan kajian atau riset itu terhadap case atau kasus yang spesifik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Skripsi hukum boleh berupa replikasi penelitian yang sudah ada, tetapi mengangkat tempat atau konteks yang berbeda. Maksudnya, sebetulnya kalau ingin menulis skripsi itu teman-teman boleh mereplika penelitian yang sudah ada sebelumnya, tapi melakukan atau studi terhadap lokasi dan konteks yang berbeda. Misalnya, sudah ada penelitian mengenai penerapan peraturan daerah di suatu kabupaten A. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama, studi terhadap penerapan peraturan daerah di Kabupaten B, dan mungkin judul maupun konteks yang diteliti dari perda itu berbeda. Nah, sepanjang itu belum pernah dilakukan penelitian oleh orang lain atau oleh peneliti yang lain, itu boleh dilakukan penelitian yang sifatnya replikatif tadi itu. Jadi konsep susunan atau struktur penelitiannya itu mungkin mirip atau serupa, tinggal dikontekskan dengan lokasi dan isu yang berbeda. Itu nanti yang harus diuraikan di tinjauan kepustakaan atau originalitas penelitian. Nah, hal-hal ini mungkin kita bisa bahas di sesi-sesi yang lain. Nah, skripsi pada dasarnya bersifat deskriptif ya, sebetulnya. Hal yang sederhana dari sebuah skripsi itu deskriptif, mengungkap masalah hukum tertentu. Jadi, tujuan daripada skripsi itu sebetulnya cukup dengan mengungkapkan masalah hukumnya. Oh ini loh terjadi permasalahan hukum atau jadi gap tadi itu. Sudah sesuai atau tidak dengan konsep hukum. Sebetulnya sudah cukup, tapi akan mendapatkan nilai plus ketika teman-teman mampu dalam skripsi ini merumuskan temuan atau solusi pemecahannya. Harusnya bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini agar nanti dalam kasus yang lain, kasus serupa yang lain tidak terulang kembali masalahnya. Misalnya kasus penerapan atau penegakan sebuah peraturan, peraturan daerah misalnya sudah teman-teman teliti, ada persoalan di aspek struktur hukum atau substansi hukum atau budaya hukum, teman-teman sudah temukan itu sudah cukup, sudah mengekspor itu. Tapi akan lebih baik ketika teman-teman mengusulkan solusi atau gagasan pemecahan atau penyempurnaan perbaikannya ke depan. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk penelitian hukum berupa legal memorandum, legal case study, kemudian skripsi hukum. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas mengenai struktur atau unsur ya, unsur penelitian hukum, metode penelitian hukum, dan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.